Ya saya melihat aja airnya aja nggak bisa jalan, mau gimana mau riverway. Kan airnya nggak bisa jalan. Kondisi saluran air yang paling utama sebenarnya di sini yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan boleh disebut airnya tidak mengalir karena sudah terlalu lama tidak pernah dikeruk. Yang kedua, banyak jamban-jamban yang memang harus diperbaiki, toilet-toilet yang harus diperbaiki karena rata-rata sudah terlalu lama dan kondisinya menurut saya sangat memprihatinkan. Untuk itu salah satu program tadi saya tanya berapa sih kebutuhan toiletnya untuk seluruh warga di sini itu kurang lebih ada 50. Kalau 50 per toilet 10 juta sebenarnya hanya 500 juta. Tetapi karena terlalu lama tidak ditangani sehingga kondisinya seperti yang saya lihat bersama-sama tadi. Sehingga dengan demikian urusan toilet, kemudian urusan untuk menggeruk sungai, ini sungai atau selokan? Anak kali Krukut ini harus dilakukan dan jadi prioritas. Hanya memang kalau dilihat ada beberapa yang mungkin untuk menggunakan alat berat yang agak besar nggak bisa. Sehingga alat beratnya betul-betul yang kecil dan untuk itu harus direncanakan dari awal oleh pemerintah daerah. Ya. Berarti berjanji untuk memberikan septic tank komunal mungkin Pak? Ya, tadi saya juga sampaikan memang harus ada septic tank komunal. Kalau nggak bisa. Karena semuanya kondisinya tadi kita lihat bersama ya. Kalau untuk pengurukan kalinya sendiri itu rencananya gimana Pak? Kalau untuk pengurukannya harus, kalau kali seperti ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Harus dianggarkan dan harus dilakukan. Kalau nggak sampai kapanpun akan tetap begini. Harus dilakukan. Dengan kondisi kali yang seperti itu Mas Pram, mungkin nggak diterapkan riverway yang seperti gagasan di paslon sebelah? Ya saya melihat aja airnya aja nggak bisa jalan. Mau gimana mau riverway. Kan airnya nggak bisa jalan. Sehingga dengan demikian untuk dikeruk pun walaupun udah tetap airnya pasti ada problem ya. Dan kondisinya beberapa daerah ternyata sudah ada didirikan misalnya gedung-gedung yang nggak bisa lah, udah nggak bisa di sini. Ya, baik. Mas Pram, selama masa kampanye ini kan sudah ada beberapa kelompok yang sebelumnya menjadi relawan Mas Anies dan sekarang menyatakan dukungan kepada Mas Pram. Namun kemarin Pak Ridwan Kamil itu mengklaim bahwa lebih banyak anak abah yang mendukung mereka gitu Mas Pram. Itu tanggapannya gimana? Iya kan simbol anak-anak abah itu kan yang tahu tentunya Mas Anies sendiri dan anak abah sendiri. Ya. Saya nggak mau memperdebatkan itu, tetapi nanti dilihat aja siapa yang kemudian di TPS maupun secara terbuka yang menyatakan memang bagian utama dari tim pemenangan Mas Anies pada waktu itu. Kalau di saya kan mulai dari juru bicara, tim yang menyiapkan data, bahkan di debat saya kemarin salah seorangnya adalah yang betul-betul mempersiapkan data buat Mas Anies kemarin. Kemarin kan Bang Nul juga sempat bertemu dengan Pak Idris, itu apakah sudah memberikan dukungan? Ya, yang paling penting kan gini, komunikasi terus berjalan dan saya juga berkomunikasi dengan mereka. Intinya kami meyakini apapun yang ada, pasti mereka akan memilih siapa yang kemudian program-programnya lebih dekat dengan Mas Anies. Ya, makasih ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu agung, yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Barangkali ini beliau sudah menyisihkan waktu yang harusnya Bang Dul kemana, Pak Mas Pram juga kemana. Dan ini merupakan silaturahim biasa saja, karena secara kultur, kalau kata teman-teman ini, Mas Pram dan Bang Dul ini minna. Ya. Demen tahlil, demen maulid, demen selawatan. Jadi kalau kata teman-teman minna, sehingga begitu dengar Mas Pram mau silaturahim sama Bang Dul, ini teman-teman ngumpul semua, senang, karena ada komunitas yang komunitas kita terwakili oleh Mas Pram dan Bang Dul, dan ini merupakan kehormatan buat saya dengan teman-teman keluarga besar Nahdliyin, dan saya optimis bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini tinggal nunggu pelantikan saja. Amin. Amin. Tinggal nunggu pelantikan. Amin. Saya kira saya sih berharap nggak muluk-muluk, 52 atau 53% saja.
nggak usah muluk-muluk. Satu putaran kayak ya? Satu putaran. Amin. 52 atau 53%. Itu. Masuk. Saya kira ini sangat rasional. Kenapa? Karena teman-teman ini begitu dengar Mas Pram dan Bang Dul ini, wah ini minna mesti kita bantu gitu. Berarti tadi deklarasi dukungan. Kiai Samsul habis ini. Kenapa? Berarti tadi di dalam ada deklarasi. Nggak ada deklarasi. Deklarasi nanti belakangan. Cuma sudah kesamaan visinya bahwa untuk menertibkan masyarakat Jakarta, untuk menata masyarakat Jakarta itu sudah sama dengan programnya teman-teman yang memang dari hari ke hari bergumul dengan masyarakat yang ada di bawah, gitu. Oke, kalau melihat sosok Pak Pram dan juga Bang Dul sendiri sebagai pemimpin Jakarta, apa yang dilihat begitu dari Pak Pram dan juga Bang Dul? Karakteristik kepemimpinannya, Pak. Yang pertama, Mas Pram ini orangnya bersahaja. Coba bayangkan sudah sekian puluh tahun jadi pejabat tinggi negara, begini-begini aja nih. Hah? Sangat sederhana, matang. sangat bersahaja. Sangat matang. Yang kedua Bang Dul ya orangnya. Makin bengkak. Terus yang ketiga, modelnya sama, kulturnya sama. Jadi saya kira nih teman-teman sangat tertarik tadi dengan obrolan santai gitu. Karena di komunitas kami itu nggak pernah ngomong serius. Ya. Ngomongnya santai, cuman hasilnya yang serius, hasilnya yang konkret. Amin. Gitu. Kiai Samsul. Komen nih. Kiai Samsul mana? Nih. Oke. Iya. Tengah pakai. Jutaan warga suara NU akan Ini sebentar, ini Kiai Samsul. Ya, Enggak ada NU, ini warga saya senantiasa mendoakan kepada Mas Pram dan Bang Dul. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang menjadi keinginan beliau untuk memajukan kota Jakarta ini. Tentu kami punya tradisi dan ajaran-ajaran ulama, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keadaannya Pak Habib Lutfi ini, apakah berarti MPR memberikan dukungan kepada Mas Hamzah? Ini bukan urusan MPR. Ini belum waktu MPR. Kehadirannya di sini Ditanya MPR soalnya. ditanya. MPR. akan menandakan MPR akan mendukung pasangan 03. Nanti akan ada kabar dalam waktu dekat ini. Amin. Pokoknya di minggu-minggu ini akan ada kabar. Bersama dengan Yang jelas akan ada kabar. bersama dengan Hah? Oh enggak, karena FBR dengan PWNU terpisah meskipun cara keberagaman kita, cara keberagaman Nahdlatul Ulama. Ya, yang pertama kami bersyukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para kiai yang datang dari seluruh Jakarta. Ada dari Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat. Yang intinya adalah bersilaturahmi dan juga tentunya saya mendapatkan banyak hal yang positif. Tetapi yang saya senang kalau di teman-teman yang dengan latar belakang Nahdien ini jengkolnya enak banget. Jadi kalau di tempatnya ketua imam besar EPR waktu itu jengkol, di sini juga jengkol. Jadi saya merasa politik jengkol ini membuat semangat. Ya, makasih ya. Makasih ya. Oke, yuk. Penataan parkir liar boleh Pak? Atau perda tentang pendanaan korpas ini kan belum ada, bisa dielaborasi lagi. Jadi apa yang menjadi persoalan hampir di semua wilayah bukan hanya di Jakarta, ketika undang-undang tentang pondok pesantren sudah ada, perpresnya sudah ada, tapi rata-rata pergub atau perdanya belum ada, termasuk di Jakarta. Sehingga payung hukum untuk pendanaan pondok pesantren itu masih menjadi hambatan. Dan juga yang terutama yang apa saya sampaikan dalam debat mengenai gaji honor bagi para guru, terutama guru PAUD, dan mayoritas mereka latar belakangnya pasti Nahdien. Mereka mendapatkan yang minimum. Kalau kemudian ini bisa dilakukan, diperbaiki, dan kalau kami mendapat amanah ini yang kami selesaikan sehingga ada payung hukumnya.
Kalau kemudian ada penyaluran budget atau dana untuk itu nggak jadi temuan, itu yang akan kami lakukan. Ya. Untuk skema pendanaannya, parkir liar, penataan parkir liar. Makasih ya saya.